Malam kudus, ku jumpai kau dalam kerendahanku. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Untuk kesekian kalinya, kami melewati gelap pekatnya malam, sembari menghirup udara padang terbuka. Desir angin malam membuat kelopak-kelopak mata kami semakin berat untuk tetap terbuka. Sementara tusukan-tusukannya yang tajam dingin membekukan, kerap membuat kami tersadarkan bahwa kami ada di bawah bentangan langit bersama-sama dengan sekawanan domba tanggungan kami. Kami harus waspada. Ada bahaya di sekitar kami. Beruang, singa, serigala, juga pencuri, begal, perampok. Kawanan domba kami incarannya, nyawa kami taruhannya. Ya, kami adalah para gembala, orang-orang yang dalam perguliran sangkala, tergolong di antara kaum hina rendah, dalit, papa, jelata. Kami bukan hanya miskin, sehingga terpaksa bekerja di antara kawanan domba milik majikan kami. Kami juga hina rendah, justru karena pekerjaan kami. Sebab siapakah yang ketika berbicara tentang para gembala tidak serta-merta membayangkan sosok-sosok pria lusuh, dekil, kumuh, acak-acakan, lagi bermata merah saga, liar, nyalang, mencari apa saja milik orang yang dapat diambil dan dimakan? Ya, kami teramat sering kelaparan. Beda dengan domba-domba kami yang selalu kami carikan padang yang berumput hijau dan aliran air yang tenang, sejuk, menyegarkan. Pula, siapakah yang ketika mendengar tentang para gembala tidak melintas di benaknya sosok-sosok pria kasar, berangasan, awut-awutan yang sangat jarang sembahyang, namun kerap mengisi waktu senggangnya dengan cerita, obrolan dan guyonan saru, maru, pornografis. Jauh berbeda dengan tuan-tuan priayi-priayi sopan, terdidik, terpelajar, yakni kaum agamawan, hartawan, dan negarawan. Ya, kami orang kasar, penuh caci maki dan bentak teriak. Ya, kami liar, lepas bebas jauh dari Tuhan yang dipuja dengan korban di atas mezbah dan keanggun-agungan genisah. Ya, kami mengumbar hasrat kami terhadap pemenuhan dorongan-dorongan purba manusia dengan lelucon-lelucon vulgar yang dengannya kami menertawakan diri kami sendiri yang terlempar dan terkapar jauh dari kehidupan yang normal. Setelah gelak tawa dan hingar-bingar kelakar usai, kami pun segera mendapati betapa terasingnya kami dari diri sendiri, dari sesama kami yang hidup suci, dan dari Tuhan Allah, Yahweh, yang rasanya makin sukar didekati. Kadang kami meratap diam-diam dan terisak terbata-bata berkata kepadanya, "Nun jauh di seberang sana, berbelas kasihanlah kepada kami orang berdosa ini." Lalu kami larut dalam mimpi berdamba
berjumpa gembira dengan Dia yang sanggup membuat hidup kami utuh kembali. Malam itu biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Tetap gelap, meski kubah langit bertabur bintang gemerlap. Tetap dingin, meski api di onggokan kayu mayu di sana masih menari, meliuk-liuk menggoda angin. Tapi sungguh, sesuatu telah membuat malam itu dan malam-malam selanjutnya tidak biasa lagi bagi kami. Tahukah kamu, malam itu kami merasa sangat dihargai. Ya, diperlakukan sebagai manusia, mitra Allah dan sekutu yang ilahi. Betapa tidak, sesosok makhluk asing berdiri di dekat kami. Lalu cahaya yang terang benderang meliputi kami. Sempat dan tak ayal lagi ketakutan melanda kami, menjalari sekujur tubuh kami. Bukan hantu yang membuat hati ini jeri, tapi penampakan Allah atau kedatangan utusannya. Itulah yang menggentarkan hati kami. Apa pasal? Kami orang berdosa. Kami terasing dari diri kami sendiri. Kami terasing dari sesama kami yang suci. Kami terasing dari penguasa langit dan bumi. Macam mana bila kami berjumpa dengan yang ilahi? Celaka, bakal binasalah kami dilanda oleh kekudusannya yang tak terperi. Tapi sungguh kami salah sangka. Makhluk asing itu, ya, dia malaikat, datang mewartakan kabar kesukaan kepada kami. Sang Mesias alias junjungan dan penyelamat telah lahir hari ini. Terbedung sederhana di tempat pakan kambing domba dan lembu sapi. Lalu datanglah sekian banyak malaikat berkantata mengumandangkan kidung puja-puji kepada Allah, yang dengan menghadirkan Sang Mesias berkenan mengaruniakan shalom, perdamaian, damai sejahtera, dan kesejahteraan berdasarkan kasih dan keadilan di tengah-tengah umatnya di muka bumi. Alangkah indahnya. Kami, para gembala, saling berpandangan. Rasa takjub dan keharuan meliputi hati kami. Gusti Allah berkenan menemui, menyapa, dan memberitahukan kabar kesukaan kepada kami. Ya, kami kaum Hinarda, jalit papa jelata. Apalah kami ini? Tapi Ia berkenan kepada kami. Sukacita bergemuruh di dada kami. Kidung sorgawi para malaikat bertalu-talu di hati kami. Untuk seketika lamanya kami larut dalam sedu sedan kebahagiaan. Sebelum kemudian hampir serempak kami berkata seorang dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Malam yang gelap seakan menjadi terang, udara yang dingin menusuk, serasa hangat menyamankan. Beriringan dengan kawanan domba, kami bergegas mencari Mesias sang bayi. Lihat di sana,
seorang perempuan dan seorang pria, serta beberapa orang lain sedang menunggui seorang bayi berbendung lampin yang terbaring di tempat pakan ternak kambing, domba, lembu, sapi. Perasaan takjub dan haru kembali meliputi hati kami. Bayi berbendung lampin yang terbaring di palungan itu, dialah Mesias, Sang Junjungan dan Penyelamat, yang dikatakan malaikat yang pertama kali mendatangi kami. Amboi, betapa bersahajanya dia. Sang Mesias hadir terlahir di tengah-tengah kemiskinan kaum hina rendah, dalit, papa, jelata. Kami serasa melihat dan menemukan diri kami sendiri pada wajah polos lagi lugu bayi itu. Ya, Tuhan kami, Mesias, Junjungan, Penyelamat kami, Paduka hadir terlahir di tengah-tengah kami dengan menjadi sama dengan kami, menjadi salah seorang dari kami dalam kemelaratan, kehinaan dan penderitaan. Ia dalam kerendahan. Dengan jalan itu, Paduka menjadi pembebas kami. Terimalah sembah sujud kami. Berhamburanlah dari mulut kami kesaksian kepada ibu bapa sang bayi dan semua yang hadir di situ. Kesaksian tentang sang bayi yang mula-mula kami dengar dari malaikat dan sekarang kami lihat dengan mata kepala dan mata hati kami sendiri. Orang-orang itu tampak keheranan, sementara sang bunda yang muda dan murni terlihat begitu khidmat berkontemplasi, seakan sedang menggapai isi hati yang ilahi. Lalu kami pun mohon diri dengan gemuruh sukacita dan luapan seduh dan bahagia di hati kami. Kidung sorgawi para malaikat yang semula bertalu-talu di hati kami, kini menjadi kidung puja-puji kemuliaan Allah di lidah bibir kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi di antara setiap orang yang berkenan kepadanya. Malam yang terang beranjak pagi. Udara yang hangat menyamankan menjadi saksi. Kami yang telah ditemukan Allah di tengah kehampaan keterasingan diri tidak merasa terasing lagi. Allah telah meneguhkan kemanusiaan kami. Allah telah menjadikan kami mitra penyaksian tentang Sang Mesias, Junjungan kami. Hidup kami yang kini berarti membuat cakrawala malam-malam kami menjadi mahligai pemaknaan sejati dari sebuah kehidupan yang dikasihi, dihargai dan direngkuh dalam rencana sejati yang ilahi. Ketika suatu saat kami melihat wajah-wajah bening cerah orang-orang yang hidupnya telah diubahkan melalui perjumpaan dengan junjungan kami, maka mengertilah kami bahwa Dia, junjungan kami itu, telah datang terlahir untuk setiap orang yang sedang berkutat di dalam kerendahannya, keterasingan, ketertindasan dan kemiskinannya, termasuk kami. Selamat Natal, Tuhan, Junjungan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus memberkati.